Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, stambuk M2024010005 dari Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Manggala Waluya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai determinan sosial kesehatan. Menurut WHO, determinan sosial adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan. Apa saja faktor-faktor determinan sosial? Yang pertama, perilaku, kedua, lingkungan, ketiga, pelayanan kesehatan, dan keempat, keturunan. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi determinan sosial kesehatan. Apa saja? Di antaranya, kesenjangan sosial. Pada masyarakat, kelas sosial ekonomi rendah biasanya lebih berisiko dan rentan terhadap penyakit dan umur harapan hidup juga lebih rendah. Yang kedua, ada stres. Kegagalan dalam menanggulangi stres, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang ketiga, kehidupan dini. Kesehatan di masa dewasa sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan di usia dini atau awal kehidupan. Yang keempat, pengucilan sosial. Pengucilan menghasilkan perasaan kehilangan dan tak berharga, mengungsi ke tempat lain yang asing, merasa dikucilkan, kehilangan harga diri, sangat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Yang kelima, pekerjaan. Stres di tempat kerja meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kematian. Dan yang terakhir ada pengangguran. Jaminan adanya pekerjaan meningkatkan derajat kesehatan dan rasa sejahtera bukan hanya untuk pekerjaan tapi juga seluruh keluarganya. Determinan sosial kesehatan kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi merupakan salah satu determinan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kondisi ekonomi mencakup pendapatan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan ketimpaan sosial. Determinan sosial kesehatan lingkungan fisik. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesehatan dalam konteks lingkungan fisik. Yang pertama, kualitas udara. Polusi udara dari kendaraan, industri, dan pembakaran bahan bakar dapat menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disingkat dengan PPOK. Yang kedua, kualitas air dan sanitasi. Air bersih yang aman untuk dikonsumsi mengurangi risiko penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, kualitas tanah dan pangan. Kontaminasi tanah oleh limbah industri atau bahan kimia beracun dapat mempengaruhi kualitas pangan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kondisi perumahan yang buruk seperti kepadatan tinggi, ventilasi buruk, atau kurangnya akses air bersih dapat meningkatkan risiko penyakit menular dan stres. Contoh determinan sosial lingkungan fisik dalam kualitas udara pada daerah pertambangan. Berikut adalah beberapa jurnal yang membahas dampak solusi udara dari aktivitas pertambangan terhadap kesehatan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Mauliana dan kawan-kawan yang berjudul Risiko Paparan Polutan Pertambangan Nikel terhadap Kejadian Anemia pada Remaja di SMA Negeri 1 Bondoala, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, tahun 2022. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati dan kawan-kawan yang berjudul Dampak Pertambangan Pasir terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Bau-Bau, Kecamatan Sampara, tahun 2023. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Faris Yudi Akbar dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Pajanan Debu dengan Gejala Gangguan Pernapasan pada Pekerja Industri Bata, tahun 2024. Penelitian-penelitian di atas menegaskan bahwa polusi udara akibat aktivitas pertambangan memiliki dampak negatif signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan menggunakan masker respirator, sarung tangan, dan pakaian pelindung untuk pekerja tambang. Yang kedua, pemantauan kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja untuk mendeteksi dini masalah kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang baik, mengelola limbah tambang secara hati-hati untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Dan yang terakhir, penyuluhan, memberikan edukasi tentang bahaya nikel kepada para pekerja dan masyarakat sekitar. Siapa saja yang berperan dalam implementasi mengatasi masalah tersebut?
Yang pertama, WHO untuk memberikan pedoman tentang standar kesehatan dan keselamatan di area pertambangan. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau dampak lingkungan dari aktivitas tambang dan memastikan perusahaan menjalankan analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Yang ketiga, rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan preventif dan kuratif kepada pekerja tambang dan masyarakat sekitar.